Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mana suaranya? Shalom, Bapak Ibu. Haleluya. Baik, ibadah akan segera kita mulai. Yang di luar mungkin sudah boleh masuk ke dalam ruangan ibadah. Ibadah akan segera kita mulai. Mari kita siapkan hati kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Tuhan yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita semua. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau selalu ada buat kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena kasih dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau bersehati ya Bapa. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau ada di hadapan-Mu. Lebih dalam lagi kami mau Tuhan menyelami pikiran-Mu, menyelami hati-Mu, menyelami kehendak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami lebih dalam lagi. Kami membawa hati kami, membawa diri kami, tubuh, jiwa, roh kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kerjakan kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau pagi hari ini, untuk kami naikkan pujian, naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di tempat ini, penuhi setiap kami, agar kami puas Tuhan mengungkapkan bagaimana perasaan kerinduan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau ambil alih Tuhan jalannya ibadah hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan menjadi corong bagi kebenaran firman disampaikan. Kami hanya mau turut Tuhan apa yang Tuhan mau perkatakan. Kami hanya mau turut Tuhan apa yang firman katakan. Biar kami mengalami kebenaran firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau. Kami siap untuk belajar. Kami siap untuk Engkau olah. Engkau perkatakan kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi daulat dalam kehidupan kami. Berkuasa atas kehidupan kami. Hidup kami diperbaharui oleh kebenaran firman. Hidup kami di dalam pujian dan penyembahan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. 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 Silakan berikan salam kepada kiri kanan saudara, katakan mari kita nyanyi buat Tuhan. Haleluya.
memuji Tuhan lebih lagi. Katakan haleluya. Amin. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, Kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang bersukacita, sama-sama tepuk tangan di atas kepala dan katakan, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita saat ini, suka maupun duka, susah maupun senang, hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik
Amin, haleluya. Engkau satu-satunya pengharapan kami di dalam dunia yang semakin hari semakin kelam ini Tuhan. Engkau satu-satunya tempat kami bernaung, tempat kami berharap tiada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk bimbingan-Mu, untuk tuntunan-Mu dari hari ke hari dalam hidup kami ini. Mujizat demi mujizat kami alami, semua karena kuasa dan kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami siap bagi firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu melampaui apa yang sudah dipersiapkan, bahkan melampaui segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu ini. Supaya benih rohani, berkat-berkat rohani dari surga ditaburkan, terdelivery kepada umat-Mu. Tidak dikurangi baik karena keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan, maupun umat-Mu dalam mendengar dan mengertinya. Oleh karena itu kami bergantung kepada-Mu Roh Kudus untuk memastikan taburan benih firman jatuh di tanah yang paling subur dalam hati kami. Menerjemahkan firman-Mu sesuai dengan kebutuhan umat-Mu masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya juga luar biasa saudara-saudara ya. Kita anak-anak Tuhan memang luar biasa. Ya, kata antusias itu dari bahasa Yunani entheos. En di dalam, theos Tuhan. Jadi orang-orang dalam Tuhan ada orang-orang yang berantusias. Amin. Puji Tuhan. Oke, saya akan share firman Tuhan mengenai Yusuf saudara-saudara. Terambil dari Kejadian 39 ayat 5 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dan dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladangnya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mau mendengarkan bujukannya itu dan tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara-saudara tahu kisah Yusuf, dia dijual jadi budak oleh saudara-saudaranya ke orang Ismail, lalu orang Ismail bawa ke pasar budak, dibelilah oleh Potifar, saudara-saudara. Dia tinggal di rumah Potifar, hikmat Tuhan menyertai Yusuf, pengurapan Tuhan menyertai Yusuf, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, favor Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia melakukan segala-galanya doing well, very well, melakukannya dengan sangat baik sehingga Potifar percaya kepada Yusuf dan menyerahkan segala urusannya kepada Yusuf kecuali istrinya dan makanannya, saudara-saudara. Dia mengatur sendiri. Ya, kemudian selang berapa waktu Tante Poti, istrinya Potifar, Ibu Potifar ya. Ibu Potifar, istri Potifar nggak ada namanya. Tante Poti, saudara-saudara, itu mulai memandang Yusuf dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Dia mulai menggoda Yusuf, iya kan? Kalau dulu kan laki-laki hidung belang, sekarang wanita hidung belang juga banyak saudara-saudara ya. Hah? Iya kan? Ingat gayung lope warna pink? Nah, ngeri ya saudara-saudara ya. Tapi Yusuf nomor 1, menghargai hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan ayat 9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf menolak berbuat dosa, saudara-saudara, karena tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan, terhadap Allah. Yusuf menghargai hubungannya dengan Tuhan.
When we place a high value on our relationship with God, He will give us more. Ketika kita meletakkan, menaruh, menganggap hubungan yang tertinggi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih. Nanti kita akan bahas saudara-saudara. Di dalam dunia ini, tidak ada yang lebih penting selain daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, dari Tuhanlah hubungan dengan Tuhan bagus, hubungan dengan sesama harus bagus. Itulah beragama. Banyak orang beragama, belajar tentang Tuhan, menjadi Tuhan. Harusnya belajar menjadi manusia, saudara-saudara. Kita beragama, kita belajar menjadi manusia yang seturut citranya Dia. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam dunia ini tidak ada yang hubungan lebih penting daripada hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan mengatur dengan hubungan yang lainnya. Nah, dalam Taman Eden, Kejadian pasal 3, manusia diusir oleh Tuhan. Itu putus hubungan. Hubungan dengan Tuhan putus saudara-saudara. Terlepas hubungan, kemudian diusir, ya segala macam lah. Sejak itu, semua dosa bertalian dengan hubungan. Kain membunuh Habel, adiknya, rusaknya hubungan. Ya kan? Di dalam otak manusia, ada yang fungsinya cari Tuhan. Nah, saya baru tahu saudara-saudara. Kemarin baca-baca dapat informasi bagus juga. Di bagian di sini nih, dalam sini ada bagian otak manusia, saya lupa namanya apa karena istilah teknis. Dia yang mengatur moral manusia, mengambil keputusan etis, itu di sini ada. Ceritanya gini, ada anak Jepang perempuan, dia ini sangat anak mami, anak rumahan, anak baik saudara-saudara. Baik sama orang tua, baik sama teman, sama guru, bahkan nilainya straight A. Nilai ini benar-benar student teladan. Suatu hari dia berubah hidupnya, ngelawan orang tua, melukai teman-temannya, ngelawan guru, nggak peduli dengan sekolah. Sampai sama mamanya bingung nih orang kenapa tiba-tiba berubah, suddenly dia berubah. Dibawa ke psikiater, sama psikiater disuruh ke ahli bedah otak saudara-saudara, di USG nggak ketemu, di MRI sekali nggak ketemu, MRI kedua ketemu saudara-saudara. Ternyata di sini ada tumor sebesar biji kacang hijau. Nah, dioperasi, di remove lah. Setelah di remove saudara-saudara, anak ini kembali menjadi anak penurut, anak yang baik, anak yang sopan, pelajar yang teladan. Dan itu menghebohkan dunia kedokteran, akhirnya seluruh dunia heboh dan diketemukanlah di bagian sini nih, ya di bawah alis ini saudara-saudara, bagian otak yang mengatur bagaimana manusia mengambil tindakan dalam hidupnya dia secara etis ya saudara-saudara ya. Nah, ada juga bagian otak yang mengatur manusia cari Tuhan. Manusia cari Tuhan. Nah, makanya saudara-saudara, di agama-agama suku itu ada agama, ada sistem kepercayaannya. Makanya ateisme itu produk orang modern, produk orang pintar saudara-saudara. Suku-suku pedalaman gak ada yang ateis. Ada yang nyembah patung, nyembah gunung, nyembah sungai, nyembah orang nenek moyang. Ada sistem penyembahannya sendiri. Karena otak manusia tugasnya cari Tuhan saudara-saudara. Ya kan? Karena udah terusir secara naluri tetap cari Tuhan. Bahkan 10 hukum yang Tuhan kasih, 10-10-nya berbicara mengenai hubungan. Jangan ada padamu patung, menyembahnya. Itu empat kalau nggak salah, 4 hukum pertama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sisanya manusia dengan manusia. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik tetangga. Itu hubungan saudara-saudara. Ya kan? Nah, kelahiran Tuhan Yesus mau menyambung hubungan yang rusak. Gitu saudara-saudara, hubungan yang rusak. Makanya perkara masuk surga itu perkara orang dalam. Ngerti gak? Kita masuk surga karena kita kenal orang dalam kan? Benar gak saudara? Itu Tuhan Yesus kan orang dalam. Iya kan, orang dalamnya surga. Iya kan? Saudara-saudara. Nah, hubungan, Tuhan yang mengatur hubungan. Bahkan ketika murid-muridnya bertanya, Bapak ajar kami berdoa Tuhan. Kata pertama yang diucapkan adalah Bapak. Itu bicara mengenai hubungan. Malah Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kalau kita ngaku anak Tuhan, bukan kita ngaku anak Tuhan, Tuhan yang ngaku kita anaknya. Beda nih saudara, saya bilang saya saudaranya Haritanu. Waktu saya pelayanan ke Sumba, saudara-saudara ada satu bapak di belakang, duduk di belakang sampai terkesima melihat saya.
Dia bilang, saya pikir Pak Ahok, katanya gitu saudara-saudara. Beda banget saya sama Ahok saudara-saudara ya. Apa dia pikir dia baru ketemu orang Cina pertama kali ya. Saudara. Misalkan saya ngaku saudaranya Haritanu saudara-saudara. Iya kan? Tapi Haritanu gak pernah ngaku. Pengakuan sepihak. Iya kan? Beda kalau Pak Haritanu yang bilang, iya memang Leo saudara saya. Beda saudara-saudara. Kesannya juga beda. Yang tinggi mengaku yang rendah kan? Iya karena Bapa mengakui kita anaknya saudara-saudara. Tuhan, bahkan gini, di hari terakhir banyak orang menggedor-gedor pintu surga katanya. Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Iya kan, itu kan kerjaan pendeta semua saudara-saudara. Waktu saya baca itu saya stres loh. Ini kerjaan gua semua nih, mengusir setan, penginjilan, bernubuat. Waduh, kacau nih. Iya kan, lalu jawaban Tuhan apa? Aku tidak mengenal engkau. Berarti pengenalan, bicara mengenai hubungan. Bahkan di dunia ini saudara-saudara tidak ada yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Setelah seseorang beres dengan Tuhan, maka hubungan sosialnya pasti akan beres dengan sendirinya. Beres pasti. Istri yang bawel gak bawel lagi. Waduh saya Pak gak bisa gak bawel Pak. Gak bisa Pak. Gak bisa Pak. Makco saya Pak. Pendiri persekutuan wanita-wanita bawel Sekuangco China Pak. Mengutus emak saya datang ke Jakarta Pak. Ke Bumi Serpong Damai, buka cabang persekutuan wanita bawel, cabang Gading Serpong Pak. Diwariskan ke mama saya dan diwariskan ke saya Pak. Gak bisa saya gak bawel Pak. Seperti Tuhan gak pernah berubah. Demikian pula saya gak bisa gak bawel Pak, gak pernah berubah Pak. Gitu saudara-saudara. Ya kan? Jadi hubungannya bertobat, hubungannya berubah. Ya kan? Hubungannya berubah. Memang perempuan ditakdirkan untuk bawel saudara-saudara. Kenapa perempuan hobi ngomong? Why women love to talk? Because they love to be heard. Mereka senang didengarkan. Makanya kaum pria pelayanan terbaik yang kita bisa berikan adalah mendengarkan. Ya Bapak-bapak ya. Kemarin saya hampir 1 minggu ke Balikpapan, Samarinda Balikpapan. Baru pulang hari Jumat kemarin. Selama 6 hari, istri saya ngoceh di rumah. Wah, tenang ya Pak, 17.000 kata kali 6 hari katanya gitu. Ya, karena menurut penelitian di Cekoslowakia wanita berbicara 17.000 kata sehari. Mertua perempuan 18.000 kata sehari, saudara-saudara. Tenang ya Pak, dia ngoceh cerita segala macam. Saya hanya mendengarkan saudara-saudara. Ya katanya Bu ya, katanya cerita rahasia paling aman sama suami. Nggak akan dibocorkan. Didengerin juga enggak sama dia. Masuk kuping kanan keluar lagi. Iya. Oh iya. Enggak didengerin saudara-saudara. Berubah ya, berubah. Amin. Bapak-bapak mendengarkan? Harus mendengarkan. Jadi perempuan itu, kan kita manusia ada otak kanan, otak kiri. Otak kanan, otak kiri manusia dihubungkan oleh satu syaraf, saya juga lupa namanya karena terlalu teknis istilahnya, istilah kedokteran saudara-saudara. Nah punya perempuan, syaraf itu lebih tebal 30%. Nah mengakibatkan perempuan itu multitasking salah satunya. Sambil nyetrika baju, nonton drakor, ngomelin suaminya, bisa dia. Bisa. Laki-laki gak bisa, dia monotasking. Cari nih. Yang biasa barang hilang di rumah tuh gunting kuku, gitu-gitu barang-barang kecil kan. Mah, gunting kuku di mana sih di atas meja? Enggak ada gitu. Enggak ada. Istri datang buka satu, "Ini apa?" "Ya tadi enggak ada." "Dia ada." "Makanya cari pakai mata," kata istrinya gitu saudara-saudara ya. Anaknya, "Mam, jaketku mana?" "Itu di tumpukan baju." "Enggak ada." Enggak ada. Kalau mau cari ada gimana? Dicari, "Ini apa?" "Tadi enggak ada." Memang ibu-ibu punya talenta khusus dari Tuhan. Bisa mencari barang-barang hilang di rumah dengan sangat mudah saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu kita butuh perempuan, butuh istri saudara-saudara. Amin. Di balik setiap pria sukses ada istrinya, istri-istri yang luar biasa. Amin. Di balik setiap pria sukses ada wanita luar biasa. Dan barisan para mantan yang menyesal, kenapa gak jadi sama gua? Ya, ketika kita meletakkan hubungan dengan Tuhan,
menilai, menghargai hubungan dengan Tuhan sebagai yang tertinggi, maka Tuhan akan memberikan lebih, saudara-saudara. Kejadian 39 dari 21 sampai 23 berkata gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dipekerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ketika Yusuf menghargai hubungan dengan Tuhan sebagai yang tertinggi, Tuhan memberikan lebih. Dia masuk penjara, di penjara juga hidupnya gak susah-susah amat ternyata saudara-saudara. Dia menjadi kesayangan kepala penjara. Bahkan semua tugas dikerjakan oleh Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Amin. Kalau Yusuf berbuat dosa dengan istri Potifar, penyertaan Tuhan stop pasti. Nggak ada kisah ini, cerita ini nggak ada saudara-saudara. Tapi Yusuf menjaga benar-benar kebenaran dalam batinnya itu dijaga saudara-saudara. Mazmur 51 ayat 8 berkata, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara-saudara, kebenaran di dalam batin. Tuhan berbicara melalui batin kita. Tahun 2018, saya diangkat jadi ketua sinode. 2018 Januari, September, Oktober, November terjadi goncangan dalam pelayanan saya, saudara-saudara. Goncangan dalam pelayanan saya. Saya mau mundur. Saya literally sakit di sini. Sakit. Teman saya berkata, wah ada batu empedu lu bro, ada batu empedu. Saya tidur miring kiri salah, miring kanan salah, tengkurap salah, telentang salah. Telentang kan keras saudara-saudara ya, gak bisa ya. Terlentang yang bener Pak ya, bukan telentang ya, terlentang. Akhirnya saya tidur duduk saudara-saudara. Saya minum painkiller kurang dari 1 jam, 3 butir. Ponstan 2, Neuralgin 1. 1.500 mg, enggak mempan masih sakit saudara-saudara. Teman saya bilang lu kena batu empedu lu. Akhirnya USG. Bersih. Prostat saya bersih, ginjal saya bersih, gak ada apa-apa saudara-saudara. Ketika di kantongnya bersih juga, nah ini penyebabnya Pak katanya. Kantong Bapak bersih ini penyebabnya. Ya. Ternyata ketemu penyebabnya saudara-saudara. Waduh saya sakit luar biasa, stres. Depresi saudara-saudara. Padahal ketemu orang biasa-biasa aja, cuman di dalam batin tuh. Saudara-saudara, dalam batin, kebenaran dalam batin. Itu, aduh gimana ya, saya gak bisa nangis, gak bisa apa, saudara, cuman telan sendiri dan akhirnya sakit. Sembuh sendiri akhirnya, sembuh sendiri. Saya mau mundur saudara-saudara. Saya batasi biasanya sebulan 2 kali keluar. Tapi mulai September, Oktober, November itu, Desember tiba-tiba semua gereja besar di Jakarta ngundang saya. Saya terimain pelayanan semua, bodoh amat gereja, gue mau keluar lah. Gitu saudara. Tapi kemudian suara dalam batin saya berkata, stay. Diam, tinggal, gak boleh keluar, bertahan. Dan saya menghargai suara itu, saya bertahan saudara-saudara, menghadapi segala penghinaan, segala fitnahan. Gereja akhirnya bubar. Kami pindah ke gedung yang baru sampai hari itu 6 tahun yang lalu, tahun 2019 kami mulai di gedung yang baru. Kebenaran dalam batin saudara-saudara. Dan ketika pindah akhirnya suasana berubah. Lebih enak, lebih sejahtera, ya kan, suasananya lebih dapat, kekeluargaannya lebih dapat, lebih enak saudara-saudara. Semua buah karena saya bertahan dalam pelayanan. Menghargai kebenaran dalam batin. Stay kata Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, semuanya itu masalah hati. Ada di dalam hati, pusat kehidupan manusia. Matius 15 ayat 18 sampai 19 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Asalnya dari hati saudara-saudara. Semua kejahatan bersumber dari hati. Semua kejahatan bersumber dari hati. Hati-hati dengan hati, saudara-saudara. Hati-hati dengan hati. Kalau hatinya sudah beku, sudah suatu hari gini. Ada satu bapak punya pohon mangga, ada mangganya, 3 butir mangga. Sudah dia jaga, dia pokoknya
dia peliharalah mangganya saudara-saudara. Suatu hari mangganya hilang. Dia curiga pemuda tetangga sebelah rumah lah yang mencuri mangganya. Pemuda tetangga itu lewat depan rumahnya, menyapa dia, selamat pagi om. Dia berbisik kepada istrinya, tuh. Kalau maling gitu ngomong itu, pagi selamat pagi itu. Anak tetangga itu lewat jalan tuh, maling gitu jalan itu, kayak gitu tuh jalannya maling tuh, katanya gitu saudara-saudara. Sampai akhirnya ketahuanlah anaknya yang mengambil mangganya untuk istrinya yang sedang hamil saudara-saudara. Sejak itu pemuda tetangga tersebut jalannya gak kayak jalan maling lagi. Ngomongnya gak kayak ngomong maling lagi saudara-saudara. Iya kan? Hati-hati kalau dengan hati saudara-saudara. Kalau hati kita sudah pahit, buru-buru bereskan. Gimana caranya menyembuhkan hati yang pahit? Pengampunan. Nanti kita akan bicara di depan saudara-saudara ya. Oke. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mata, bahasa Yunani optalmus saudara-saudara. Secara metafora artinya mata pikiran, kemampuan untuk mengetahui. Kemampuan untuk mengetahui. Ya, kemampuan untuk mengetahui. Dikaitkan dengan harta dan hati saudara-saudara. Di mana hartamu berada, di situ hati berada. Tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, hanya satu di Alkitab, Tuhan menyandingkan dirinya dengan dewa. Dengan berhala Mamon saudara-saudara. Mamon, memang kita butuh uang, amin? Iya kan? Butuh uang saudara-saudara. Kalau masih miskin jangan ngomong gini, uang gak bisa beli kebahagiaan, jangan. Kalau masih kere mah jangan saudara-saudara. Biar orang kaya yang ngomong gitu. Uang memang tidak bisa beli kebahagiaan. Betul. Tapi uang bisa membeli hal-hal yang olehnya kita berbahagia. Kalau nggak percaya kasih uangnya ke saya. Saya tunjukkan bagaimana berbahagia dengan uang Anda. Bayar listrik kan gedung ini kan. Pak Joko nggak ke PLN. Pak berapa Pak tagihannya? 3 juta Pak. Sebentar Pak, doa bahasa roh. Udah Pak, belum Pak. Enggak saudara-saudara, kita butuh uang ya. Ya kan? Tapi karena pencarian orang akan uang. Orang melupakan nilai-nilai kerajaan Allah. Sikut kanan, sikut kiri, saudara-saudara. Sampai akhirnya korupsi hampir 1.000 triliun. Waduh, Pertamax ternyata cuma jalur cepat, Pertalite jalur cepat, saudara-saudara. Ngeri sekali. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, nah, hati, jika hati terang, maka teranglah seluruh hidup kita. Jika gelap, maka gelaplah seluruh hidup kita. Ya, oke. Hati melekat kepada apa yang kita anggap paling berharga. Biarlah Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita ini. Amin, saudara-saudara? Amin. Oke. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu dengan seperti suatu jerat. Bicara hati. Oleh karena itu saudara, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Menjaga dengan setia, mengamati, menjaga dengan penjagaan militer itu artinya kata nasar saudara-saudara. Menjaga benar-benar seperti nggak ada lagi yang paling berharga daripada itu. Makanya hati pusat kehidupan manusia. Jaga hati sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Amin? Amin. Kedua, Yusuf memilih menjadi orang besar. Keadaan kita saat ini tidaklah menggambarkan keseluruhan hidup kita. Kalau kita gagal hari ini, bukan berarti kita menjadi orang gagal seumur hidup. Amin? We are not finished yet until God says so.
Kita nggak selesai sampai Tuhan berkata kita selesai. Ketika Tuhan kasih titik, dia buka chapter baru dalam hidup ini. Chapter baru dalam hidup ini. Iya kan? Kalau chapternya selesai, bukunya selesai, ada season kedua, saudara-saudara. Seperti sinetron Indonesia, nggak pernah habis-habis seasonnya, saudara-saudara. Tersanjungannya sampai tersanjung berapa tuh? Sampai punya anak mata 3, wah dibikin segala macam. Ya kita nggak selesai sampai Tuhan berkata kita selesai. Tukang bubur naik haji, nggak tahu udah naik haji atau belum tukang buburnya, saudara-saudara. Tapi nggak habis-habis sinetron Indonesia. Ya kan? Seperti film India, nggak boleh ngeliat tiang sama hujan. Nari dia. Anda bayangkan film India, di tengah hutan, muda-mudi ketemu, nyanyi, nari. Tiba-tiba muncul puluhan penari, saudara-saudara. Coba bayangkan. Saya suka pelayanan ke pedalaman, kalau di pedalaman, tiba-tiba muncul puluhan penari, saya kabur pasti. Itu siluman pasti. Itu pasti siluman, saudara-saudara. Ya. Nah, untuk menjadi orang besar, Yusuf perlu berurusan dengan masa lalunya. Kejadian 4 ayat 2 sampai 5. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf berdamai dengan masa lalunya. Dia mengampuni saudara-saudaranya yang telah menjualnya menjadi budak, saudara-saudara. Sudah berdamai dengan masa lalu belum? Sudah berdamai dengan masa lalu belum? Ketika dilukai dulu, ingat gak kamu? 45 tahun yang lalu, buset saudara-saudara. Kapan tuh 45 tahun yang lalu? Presidennya masih Pak Harto, saudara-saudara, masih diingat. Saya pernah baca kisah suster Katolik. Suster Katolik ini bertahun-tahun sudah tua dia, sudah 60-an, 70-an menderita sakit di bagian tubuhnya. Gak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke dokter, segala macam gak sembuh saudara-saudara. Sampai akhirnya dibawa ke satu orang pastor dari Katolik karismatik. Pastor ini nanya gini, "Suster, punya kepahitan enggak?" Dia bilang, "Enggak, hidup saya sudah buat Tuhan, saya enggak simpen kepahitan lagi gitu." Suatu hari susteran tempat suster ini tinggal akan direnovasi. Jadi dia pindah, berkemas-kemas barang, dia lihat foto ayahnya. Dia ingat waktu dia remaja usia 16 tahun, ayahnya pernah melukai dia, saudara-saudara, dengan perkataan yang menyakitkan. Dan dia belum mengampuni. Dia lari ke pastor itu berkata, "Pastor, saya ingat usia 16 tahun." Jadi ini udah 70 tahun, 16 tahun yang lalu, udah sekian puluh tahun saudara-saudara. 55 tahun yang lalu. Akhirnya dilepaskan pengampunan, selesai, sakitnya sembuh saudara-saudara. Sakitnya sembuh. Ya, jaga hati saudara-saudara. Amin. Yusuf mungkin telah melewati 5 stages of grief. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, saudara-saudara, ya, denial. Tahap ini merupakan tahap penyangkalan atau penolakan di mana individu menyangkal bahwa hal buruk telah terjadi. Individu pura-pura ini enggak pernah terjadi. Sehingga individu pada tahap ini menolak kesedihan. Mungkin Yusuf tidur berkata, "Ini enggak terjadi, ini enggak terjadi, ini enggak terjadi." Begitu bangun dia sudah jadi budak saudara-saudara. Karena itu kedua, anger. Setelah menolak kesedihan, individu akan melampiaskan kesedihannya dalam bentuk marah. Saat marah, individu cenderung menyalahkan orang lain atau benda mati di sekitarnya. Mungkin Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya. "Ini saudara-saudara payah nih. Bapak saya payah nih karena menyuruh saya," gitu saudara-saudara. Jangan salahkan bos, barang, orang, dan segala sesuatu. Amin. Paling gampang itu memang blaming saudara-saudara, blaming others. Gara-gara dia nih, wah dia nih gitu. Ya, yang paling benar di dunia cuma dirinya sendiri. Istri disalahin, suami disalahin, Fufu Fafa disalahin, Prabowo disalahin, Jokowi disalahin, semua disalahin saudara-saudara. Pertamina disalahin, cuma dirinya yang benar. Ya. Tahap ketiga, bargaining. Pada tahap ini individu akan melakukan penawaran terhadap kesedihan yang dialaminya. Individu berandai-andai kemungkinan, seandainya nggak terjadi gimana ya, seandainya ayahku tidak menyuruh mencari saudara-saudaraku, seandainya saudaraku baik, segala macam saudara-saudara.
Tapi yang terjadi, terjadilah. Itulah mengapa Yusuf telah berdamai dengan masa lalunya. Dia menerima kenyataan bahwa dia dijual jadi budak. Yang keempat, depresi. Bukan depresi dalam artian gangguan mental saudara-saudara, melainkan keadaan individu kembali ke realita. Akhirnya dia sadar bahwa ini telah terjadi. Merasa tidak beruntung atas musibah yang dialami. Pada akhirnya Yusuf menerima kenyataan bahwa saudara-saudara telah berbuat jahat terhadap dirinya dan menjualnya menjadi budak. Get over it. Yang pernah ditinggal oleh pasangannya, gayung lope warna pink, ya kan? Get over it. Mau tau gak cara balas dendam terbaik? Hah? Ini khusus yang pernah ditinggal oleh pasangannya, ditinggal kabur. Cara balas dendam terbaik, catat. 081, nomor telepon dukun santet. Cara balas dendam terbaik saya kasih tahu. Beli cermin, bercerminlah. Lihat, mungkin guntingan rambutnya kuno, keteknya bau, ya pakai baju daster melulu, ya kan kadang perempuan gitu kan, ibu-ibu kan, di rumah dasteran, nggak pernah dandan, suami pergi kerja nggak dandan, begitu ke pasar baru dandan, yang menikmati kecantikan tukang ikan, tukang daging dan tukang ayam, saudara-saudara, ya kan? Setelah itu, setelah ke salon, rapikan diri, ya kan? Setelah itu buka akun sosial media. Buka Instagram, Facebook, Thread, X, buka semua. TikTok buka semua. Buka semua. Kemudian kunjungilah landmark-landmark utama di Indonesia maupun di dunia. Foto saudara-saudara, taruh di sosial media. Ke Bali, foto, taruh sosial media. Ikut bungee jumping, ikut. Bungee jumping tuh yang lompat di tebing tuh, ikut. Foto, taruh sosial media. Snorkeling, hiking, trekking, yang ing-ing begitu ikut saudara-saudara. Ke gereja, pelayanan penjara. Kalau pelayanan penjara di stempel, masuk di stempel. Hati-hati cuci tangan, stempelnya hilang saudara-saudara. Karena yang membedakan kita dengan warga binaan di dalam adalah stempel itu. Ya. Taruh di sosial media. Pelayanan gereja, taruh sosial media. Tunjukkanlah betapa hidupmu berbahagia dan kuat. Maka di satu sudut ruangan ada orang yang menyesal telah meninggalkan Anda. Tapi itu bukan urusanmu lagi kan? Urusanmu adalah membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan dan melayani Tuhan. Amin? Bukan urusanmu lagi saudara-saudara. Bangkit, move on. Olahraga yang paling susah itu move on saudara-saudara. Kelima, acceptance. Tahap terakhir adalah tahap penerimaan di mana individu menyadari bahwa yang hilang tidak dapat kembali lagi. Nenek moyang kita, orang Jawa terutama, punya falsafah yang diajarkan kepada anak cucunya, sangat penting sekali saudara-saudara. Itu sangat penting sekali. Falsafah itu bernama untung. Udah jatuh, kaki patah, untung cuman kakinya yang patah. Udah diperban cuman matanya doang gak diperban, untung masih bisa lihat saudara-saudara. Semua serba untung ya. Apa yang sebenarnya nenek moyang kita coba ajarkan kepada kita? Jangan tangisi apa yang sudah hilang, syukuri apa yang sisa. Iya kan? Syukuri apa yang sisa. Dari sisa itu Tuhan bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Janda di Sarfat, kan kisah Elisa dan Elia sama tuh. Sama-sama bersahabat dengan janda mereka. Ada yang gandum yang gak habis, ada yang minyak yang gak selesai. Iya kan? Janda Nabi itu gak selesai minyaknya. Sampai akhirnya melimpah ruah saudara-saudara. Sampai kelaparan berakhir. Sisanya apa? Ya cuma itu ada doang. Gandum sama minyak. Contohnya lagi, anak kecil yang memberikan persembahan 2 ikan dan 5 roti. Ini bukan ikan paus yang dikasih saudara-saudara. Ini bekal dari orang tuanya untuk ikut Yesus nih. Bekal doang, bekal anak-anak. Dan diperlukan iman dari anak ini menyerahkan kepada siapa, contohnya Petrus lah gitu. Ya kan? Butuhkan iman, mana cukup. Cuman iman seorang anak-anak sangat Tuhan hargai saudara-saudara.
Dari yang kecil ini, 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 bakul saudara-saudara. Kalau saya jadi murid-murid saya berkata gini, biarkan yang lain makan, saya sisanya aja. Karena sisanya lebih banyak. Ya. Pada akhirnya Yusuf menerima kenyataan yang terjadi, kemudian beradaptasi dengan keadaan, melanjutkan hidupnya dan berkarya. Masih ada Tuhan. Walaupun gagal, masih ada Tuhan saudara-saudara. Walaupun kegagalan menghampiri kita, keluarga meninggalkan kita, ingatlah masih ada Tuhan. Jangan buru-buru ambil baygon. Karena baygon mahal. Hits lebih murah dan lebih mumpuni saudara-saudara. Jangan juga ya. Jangan buru-buru cari tiang gantungan untuk gantung diri. Jangan saudara-saudara. Ingatlah masih ada Tuhan. Bertahanlah. Amin. Iya. Ketiga. Terakhir saudara-saudara. Kalimat dari seorang hamba Tuhan yang sedap didengar. Bukan waktu dia berkata berkat. Tapi waktu dia berkata saya sudah tiba pada poin yang terakhir. Yang ngantuk. Buru-buru pulang dan ingin makan bakmi langganannya. Bangkitlah dan berjaga-jagalah. Saya sudah tiba pada poin yang terakhir. Biasanya di Pakistan, Afghanistan, Bosnia, pedalaman gitu. Baru ngomong shalom udah begini jemaatnya. Kalau di sini enggak saudara-saudara. Di sini pancaran kemuliaan bikin saya silau. Anda haus firman. Berkata more pastor more gitu. Ya saya tambah 3 bagian A. Ada F saudara sampai F. Enggak ya, enggak. Sebentar lagi selesai. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh Mesir, seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tanpa berdamai dengan masa lalunya, Yusuf tidak mungkin mengerti panggilan hidupnya. Manakala kebencian menggerogoti jiwa, balas dendam akan dianggap sebagai cara terbaik. Merusak diri dan orang lain dianggap sebagai balas dendam terbaik. Jangan ya dek, jangan. Manakala kamu sekarang punya uang, Anda punya kekuasaan, punya uang, lalu datanglah orang yang dahulu waktu kamu susah pernah menghina kamu. Manakala kamu minta bantuannya, dia menolak kamu, berpaling wajah dari kamu. Ingatlah, itu bukan kesempatan untuk balas dendam. Bapak Uda, ingatkah Bapak Uda? 35 tahun yang lalu, di Onan Runggu, Pulau Samosir, tepi Danau Toba, Bapak udah pernah menolak, menghina keluarga kami. Sekarang, ingatlah, itu bukan kesempatan untuk balas dendam. Itu kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepadanya. Dan untuk menunjukkan kepada surga bahwa Anda layak diberkati 2 kali lipat. Amin. Yusuf tidak melakukannya, saudara-saudara. Dia berdamai dengan masa lalunya. Yang kemudian membuatnya mengerti maksud semua ini. Begini saudara-saudara. Kenapa Yusuf jadi budak? Tuhan tahu akan terjadi 7 tahun kelaparan. Kenapa Tuhan pilih Mesir? Mesir adalah negara adik kuasa, adidaya. Karena makanan itu, pangan itu selalu berhubungan dengan hankam. Dengan pertahanan dan keamanan. Mesir punya itu. Sebagai negara adik kuasa, dia punya itu. Infrastruktur pertaniannya sudah terjadi, sudah tercipta. Karena dia negara besar, saudara-saudara. Ada sungai Nil yang memberikan banyak air kepada mereka. 7 tahun kelaparan. Yusuf diutus oleh Tuhan melalui saudara-saudara jadi budak. Oke? Jadi budak di penjara. Nah begini.
Tanpa sadar, Yusuf sudah mendekati pusat pemerintahan. Oke? Kemudian dipenjaralah juru minuman dan juru roti. Juru minuman dan juru roti adalah dua jabatan penting di Mesir. Karena merekalah yang punya kemungkinan membunuh Firaun dengan meracuninya. Betul kan? Saya punya dosen dulu mengajar kewiraan, dia mantan pas pampres saudara-saudara. Komandan pas pampres. Dia bilang di istana, jenderalnya takut sama dia. Karena dia ngatur keamanan presiden. Serahin semua senjata. Menghadap presiden nggak boleh bawa senjata saudara-saudara. Ya kan? Dia hamba Tuhan, pas pampres. Komandan pas pampres. Jadi setiap tentara yang mau ketemu Firaun copot senjata. Nah, berarti yang punya kesempatan membunuh Firaun ada juru minuman dan juru roti. Yang mana mereka tidak akan pernah memandang Yusuf di jalanan, di rumah Potifar, nggak mungkin. Karena Yusuf budak, saudara-saudara. Oleh karena itu Tuhan memasukkan Yusuf ke penjara dan dua orang ini tanpa sebab dimasukkan ke penjara. Di penjara ceritanya beda. Yusuf menjadi penguasa di penjara. Kedua orang ini menjadi pesakitan di penjara. Iya kan? Mereka tunduk kepada Yusuf, kenal kepada Yusuf. Sampai suatu hari Tuhan kasih mimpi kepada kedua-duanya. Juru roti mengangkat roti, roti dimakan burung. Juru minuman mengangkat piala buat Firaun. Mereka pusing dan Yusuf dekati mereka. Mimpi apa? Ada apa? Dia ceritalah mimpinya dan Yusuf terangkan artinya. Juru minuman diangkat kembali kepada jabatannya, juru roti dipenggal, digantung oleh Firaun. Kemudian saudara-saudara, setelah itu Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Kan dia pesankan, ingat-ingatlah perkaraku ya kalau kamu keluar ya. Tapi dilupakan saudara-saudara. Kenapa? Karena belum waktunya Tuhan. Belum kairosnya Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Jadi kita mau doa, mau nangis sampai tengkurap sekalipun, kalau belum waktunya Tuhan, belum saudara-saudara. Jangan pernah melawan Tuhan. Ya, Ismail lahir karena ada yang gak tahan menunggu waktunya Tuhan. Iya kan? Ismail lahir karena ada yang gak tahan menunggu waktunya Tuhan. Ketika waktunya tiba, Firaun dikasih mimpi. Dan Firaun pusing mengartikan mimpinya saudara-saudara. Pusing mengartikan mimpinya. Seluruh cerdik cendekiawan Mesir gak ada yang bisa ngerti mimpinya. Ini tukang sihir Mesir hebat-hebat loh. Ingat gak cerita Musa ketika melakukan 10 tulah, tongkat jadi ular, tukang sihir Mesir mampu melakukannya loh saudara-saudara. Air jadi darah, tukang sihir Mesir pun mampu melakukannya. Hebat mereka, sakti banget nih. Tapi cerdik cendekiawan di Mesir tidak mampu mengartikan mimpi Firaun. Sampai akhirnya juru minuman memberanikan diri dan berkata, Firaun di penjara, aku bermimpi. Dan ada seorang budak Ibrani, tahanan Ibrani, mengartikan mimpiku dan tepat seperti dilakukannya. Firaun memanggil Yusuf dan akhirnya Yusuf mengartikan mimpi Firaun dan menjadi seorang raja muda di Mesir, saudara-saudara. Jadi seorang raja muda di Mesir. Yusuf mengerti panggilan Tuhan karena dia telah berdamai dengan masa lalunya. Di planet bumi ini, di kolong langit ini saudara-saudara, tindakan kasih terbesar, tidak ada tindakan kasih sebesar pengampunan. Pengampunan adalah tindakan kasih terbesar, saudara-saudara. Ya kan? Tindakan kasih terbesar adalah pengampunan. Pengampunan di lain pihak juga adalah sebuah tindakan paling egois. Begini maksud saya. Waktu kita terluka, kita bawa orang yang menyakiti kita itu kemanapun kita pergi. Jalan-jalan ke luar negeri kita bawa dia. Di hati kan? Di pikiran kan? Makan enak kita ingat dia. Kemana-mana kita ingat dia saudara-saudara. Kalau kita mengampuni, kita melepaskan dia. Pengampunan yang Anda berikan tidak berarti bahwa orang itu benar Anda salah, enggak. Pengampunan membebaskan Anda dari dia. Terserah orang itu mau berubah enggak berubah, berarti saya sudah mengampuni. Selesai. Terserah dia mau jungkir balik, mau apa, yang penting saya sudah mengampuni.
Itu saya katakan tindakan pengampunan adalah tindakan paling egois saudara-saudara. Tindakan egois. Karena yang penting saya nih, saya mau bebas, saya mau lepas dari kebencian, dari amarah, saya lepaskan. Dan pengampunan yang Anda berikan tidak berarti hubungan bisa dipulihkan kembali. Enggak berarti begitu saudara-saudara. Kita harus sadar beberapa hubungan tidak mungkin dipulihkan. Harus tahu tuh. Enggak mungkin dipulihkan. Tapi yang jelas pengampunan membebaskan Anda. Pengampunan melepaskan Anda. Anak saya berkata gini, sama rekan pelayanan, aku belajar dari papa, paling belajar dari papa tentang pengampunan. Karena orang-orang yang menyakiti saya, saudara-saudara, saya ampuni mereka. Saya bisa jalan lagi sama mereka, nongkrong lagi sama mereka. Saya dituduh korupsi uang gereja. Beli duren ke Lampung pakai uang gereja. Padahal sistem gereja kami ada board of management yang pegang uang, saya nggak pegang uang saudara-saudara. Saya baru sadar belakangan, saya bilang sama board management ini, bro kalau gua korupsi uang gereja, lu juga korupsi lu, karena lu yang pegang uang gereja, iya kan? Saya bilang sama mereka, emangnya kalian pernah lihat saya dagang duren? Hah? Saya beli duren paling 10 biji, paling 10 biji. 500.000, kalau satu duren 50.000 kan, iya kan, 500.000, bisa aja kan, lagi kumpul pendeta-pendeta, yang ini bayarin makan, yang ini bayarin ngopi, ya saya bayarin apa? Duren, bisa aja kan begitu kan, tapi mereka nggak mau tahu saudara-saudara. Saya bilang saya tersinggung loh, kamu tahu nggak saya beli diamond sama beli tas LV di Singapura pakai uang gereja, saya gituin, padahal enggak saudara-saudara. Istri saya cukup puas pakai tas Guess gitu-gitu saudara-saudara. Sekarang belanja di TikTok yang murah-murah dia cukup puas saudara-saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena biasanya kalau ke mall, saya gandeng tangan istri saya. Kalau saya lepas langsung kabur dia belanja. Jadi saya pegangin. Saya pegangin. Kemarin beli. Lagi diskon beli. Celana warna hitam, blus warna hitam, baju warna hitam, semuanya hitam. Kenapa hitam? Karena yang diskon hitam. Diskon 50% all item katanya. Hitam doang yang diskon, makanya saya beli warna hitam doang katanya gitu saudara-saudara. Pengampunan Bapak Ibu, amin. Pengampunan mensejahterakan kita. Pengampunan membebaskan kita. Jadi lepaskan pengampunan. Amin. Amin. Dalam setiap tahapan kehidupan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Demikian pula dengan kita. Dalam setiap stage of life Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Saya tutup dengan kalimat ini. When we put high value on our relationship in God, God will bless us more. Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Ketika kita menghargai hubungan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang tertinggi. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kekuatan daripada-Mu menghinggapi kami, menguatkan kami. Untuk kami bisa berjalan, menaruh masa lalu kami di belakang. Karena masa lalu seperti kuburan. Sesekali kami mengunjungi kuburan namun kami tidak tinggal di kuburan. Biarlah masa lalu tetap ada di belakang. Kami mengarahkan langkah kami kepada janji-janji-Mu Tuhan. Karena janji-janji-Mu meskipun diucapkan di masa lalu, punya kekuatan penggenapan di masa depan. Waktu kami mengikat diri kami dengan janji-janji-Mu, kami terus berjalan ke depan, bersama dengan Engkau melangkah ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada yang bertugas. Terima kasih Bapak Pendeta Leo atas firman Tuhan yang disampaikan yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak dan sekeluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Izinkan saya untuk kembali mengingatkan bahwa persembahan kita bisa melalui barcode yang ada di belakang kursi Bapak Ibu sekalian atau nanti akan muncul di layar. Kemudian ada juga 2 kotak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tinggal pilih aja mau dimasukin kemana. Pakai amplop persembahan yang tadi sudah diberikan oleh Asher di depan. Kemudian di depan juga ada 1 kotak tambahan itu untuk kita, dari kita, oleh kita.
di depan untuk persembahan konsumsi setiap minggunya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang terbeban ingin memberikan donasi untuk retret, dipersilakan juga mengisi kotak di depan dengan mengisi amplop putih. Di dalam amplop putih sudah disediakan di depan dan dimasukkan ke kotak yang di depan. Terima kasih. Saya undang Bapak Julius untuk doa persembahan. Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau mengajar kami, Kau mendidik kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang suka mengampuni, seperti Engkau mengampuni Bapa. Dan menjadi pribadi-pribadi yang mau berdamai Tuhan dengan diri sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu ini. Kami percaya Tuhan, ke depan Tuhan kami akan melangkah lebih lagi di dalam Engkau. Lebih hormat dan tunduk lagi kepadamu Tuhan. Lebih taat lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi kesayangan-Mu ya Bapa dalam hidup ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk seluruh Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima hari ini. Untuk hamba-Mu yang Bapa Engkau utus Tuhan. Di dalam melayani Engkau kemanapun hamba-Mu Tuhan Kau utus. Kau memelihara selalu dengan kesehatan yang terbaik Bapa. Sehingga Tuhan di dalam seluruh pelayanannya Bapa, di sana banyak umat yang diteguhkan imannya, yang dikuatkan imannya, sehingga semakin teguh di dalam mengiringi Engkau. Terima kasih Bapa. Kau berkati seluruh pekerjaannya, Kau berkati seluruh keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Supaya Bapa ada persediaan Tuhan yang makanan, minuman di rumah-Mu ini. Dan untuk memperlebar kerjaan-Mu Tuhan. Terlebih khusus di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya
bisa mohon waktunya. Ada pengumuman, beberapa pengumuman aja sih yang mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk retret dan yang sudah mendaftar retret tetapi masih tentatif nih, masih galau-galau gitu ya. Kami masih menunggu untuk pendaftarannya, yang belum mendaftar dan yang masih tentatif. Kami menunggu untuk kita semua rindu untuk sama-sama bisa ikut nanti retret di tanggal 18, 19, 20. Untuk dananya nanti kita bicarakan, yang penting Bapak Ibu, adik-adik semua bisa ikut semuanya gitu. Yang kedua, tadi sih udah diumumkan oleh Yunita. Untuk Bapak Ibu yang mau ikut terlibat donasi untuk retret, di depan ada amplop kosong, dan ada kotak, boleh dimasukkan ke kotak, tapi dimasukkan ke dalam amplop kosong itu tersebut. Itu aja sih pengumuman dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pengumuman selanjutnya untuk ibu-ibu cantik yang ada di sini. Jangan lupa kita mau ada latihan WOC bermazmur. Kita mau latihan untuk mengisi acara di retret nanti. Jadi nanti setelah makan kita kumpul sama-sama di ruangan ini ya. Jangan lupa. Ada pengumuman lagi lain? Gak ada? Oke, saya persilakan Pak Kinoto. Apa? Oh, sorry. Ya, Bapak Ibu, gereja kita membutuhkan Bapak Ibu. Gereja memanggil Bapak Ibu untuk terlibat dalam pelayanan. Dibuka pelayanan worship leader, singer, multimedia, pemusik, kameramen, usher, guru sekolah minggu, dan masih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu jangan menjadi orang asing di gereja ini. Ayo kita semua terlibat dalam pelayanan. Pada minggu hari ini saya juga mau memanggil saudara kita yang telah menyelesaikan kelas menjadi Kristus, menyelesaikan MSK kelas MSK modul kedua untuk Pak Stefanus dan istri, kemudian Bapak Yohanes Mamesa dan Ibu Suhaimi bisa maju ke depan menyelesaikan kelas pendalaman Alkitab modul kedua. Pak Joko bisa diserahkan. Pak Joko, boleh. Pak Leo, thank you untuk pelayanannya di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan Pak Leo. Bapak Ibu yang melayani pada minggu hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa juga untuk rekan-rekan kita yang sudah menyelesaikan kelas MSK. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Bersukacita merayakan kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Mendengarkan pesan Tuhan bagi kami semua. Sehingga makin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Kami semakin kuat dalam Engkau. Pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang telah menyelesaikan kelas pendalaman Alkitab. Kami berdoa bagi Pak Palot dan istri. Kami berdoa bagi Jo Mamesa dan istri. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka telah lewati, kami percaya boleh menjadi bekal mereka mengikut Tuhan. Menjadi murid Kristus yang makin hari makin kuat. Menjadi berkat bagi orang-orang sekitar dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada minggu hari ini tidak dapat beribadah bersama kami. Yang dalam kesakitan Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah sehingga boleh kembali beribadah bersama kami. Yang dalam kelemahan fisik, yang dalam permasalahan Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang takkan pernah habis dari Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, tuntunan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.